via virtual seperti ini untuk melaksanakan kegiatan percobaan pembekalan via Zoom. Mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan hari ini bisa berjalan lancar. Walaupun sifatnya percobaan, tapi ini ada beberapa materi inti yang perlu sekali kita pelajari bersama. Kemudian salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa menjadi umatnya yang memegang teguh pada ajaran-ajaran yang telah beliau sampaikan sampai akhir hayat kita nanti. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua LPPM, Bapak Haji Sahrir Idris, PhD. Selanjutnya, terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Suwandi MAG, selaku Ketua Panitia KKN periode 2020-2021. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Irma Setiawan, selaku Kabid Wisuda dan Alumni PPWA Universitas Muhammadiyah Mataram. Serta terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa sekalian, calon peserta KKN dengan tema pulang kampung, dengan tujuan untuk membantu masyarakat sekitar kita untuk menangani masalah COVID-19. Baik, rekan-rekan sekalian, untuk mempersingkat waktu, hari ini untuk sesi pertama, kita akan persilakan kepada Bapak Suwandi MAG selaku Ketua Panitia KKN yang akan menyampaikan sambutan, lalu kemudian nanti sekaligus menyampaikan materi tentang bagaimana penggunaan web pelaporan KKN harian kita nanti. Kepada Bapak Suwandi, kami persilakan. Hai, Pak Andi. Di sini, Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah la illa ma'alamtana innaka antas sami'ul alim. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan karunia oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa sehingga bisa mengikuti pembekalan atau uji coba pembekalan tahap 2 ini, yang mudah-mudahan ini juga kita berharap saudara-saudara yang sudah login, yang sudah masuk, untuk memberikan informasi, men-share informasi kepada teman-temannya supaya juga bisa ikut ya dalam kegiatan ini. Partisipan kelihatannya baru sekitar belum kurang dari 250 ya, baru 227 dan itu terus masuk. Nah, semoga sampai ya jam 10 ya, paling tidak jam 10:10 kita sudah mencapai setengah atau lebih ya, itu harapannya. Nah, saudara sekalian, pembekalan adalah satu kegiatan prasyarat untuk bisa melaksanakan KKN, ya, untuk bisa terjun ke lapangan, untuk bisa melaksanakan kegiatan KKN di lapangan. Nilainya 1 SKS tersendiri. Ya. Nah, jadi pembekalan itu lusa, ya, mulai besok itu kemudian lusa itu akan dikasih soal, ya. Kemudian saudara-saudara mengerjakannya, kemudian menguploadnya, ya, di-upload laporan itu. Itu sebagai kegiatan pertama, berarti nanti yang sudah login ke aplikasi laporan itu nanti bisa memasukkan laporan atau hasil ujian tertulis nanti ya kepada laman yang sudah disiapkan di situ. Sebagai berarti hari pertama atau hari 1 itu adalah saudara-saudara mengupload hasil jawabannya dari pembekalan ini. Sebagai informasi saudara sekalian, materi-materi yang akan
berikan kepada saudara-saudara yang sudah kami rencanakan. Alhamdulillah yang sudah konfirmasi Dinas Kesehatan Provinsi, kemudian BKKBN Provinsi NTB, BPBD ya yang akan menjelaskan tentang standar COVID dan bagaimana tentang COVID, apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Saudara-saudara banyak nanti diskusi tentang persoalan-persoalan terkait dengan COVID. Yang berikutnya materi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya untuk lingkungan hidup. Nah, di situ tapi sampai hari ini lingkungan hidup yang belum kasih konfirmasi. Kami akan tunggu sampai sore ya. Kalaupun tidak ada informasi ya nanti kita akan ambil keputusan paling telat nanti malam apakah itu tetap dilanjutkan atau tidak. Nah, kemudian juga materi-materi yang terkait dengan kemuhammadiyahan ya nanti dari Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat, kemudian materi tentang Universitas Muhammadiyah Mataram oleh rektor sendiri, insya Allah, dan itu sudah siap semua. Nah, jadi saudara sekalian diharapkan kepada seluruh calon peserta KKN untuk mengikuti proses pembekalan ini, nah sehingga bisa mendapatkan informasi yang utuh mengenai apa yang harus dilakukan di lapangan nantinya. Berikutnya, saudara sekalian, hari ini di pra pembekalan ini atau uji coba yang kedua ini, kami sudah meminta di bagian kemahasiswaan ya untuk menyampaikan bagaimana cara saudara-saudara untuk melakukan pelacakan alumni nantinya di desa masing-masing ya. Di desa masing-masing. Nah, nanti akan ada lamannya, kalaupun memang offline itu bagaimana, kalau online itu bagaimana, ya nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Irma Setiawan, ya, yang membidangi itu. Saudara sekalian, yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa link yang saudara-saudara sudah pernah coba untuk masuk itu, ada yang tidak bisa masuk, ya. Itu ternyata memang ada beberapa kode yang perlu diperbaiki dan insya Allah sebelum sore ini akan diperbaiki, ya. Jadi yang tidak bisa masuk itu memang ada hal-hal yang belum diakomodir oleh aplikasi, ya. Sehingga jangan dipaksa dulu, ya. Jangan dipaksa dulu. Saya ulangi. Bagi yang kira-kira belum bisa masuk, belum bisa mendaftarkan diri di link itu, jangan dipaksa dulu ya. Ini kita berupaya dari tadi malam untuk memperbaikinya, untuk menyesuaikan ya, sehingga insya Allah paling telat nanti malam itu sudah bisa masuk semuanya insya Allah ya. Nah, jadi kalau dari kemarin itu sudah sampai hari ini sudah masuk sekitar ya ini hampir setengah ya, hampir setengahnya yang sudah masuk. Nah, tapi yang belum bisa masuk, sekali lagi jangan dipaksa dulu sekarang ya, karena memang ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Jadi bukan karena kesalahan atau penolakan yang kesalahan saudara-saudara maksudnya ya, itu ada di aplikasi yang membuatnya beberapa kode yang dimasukkan itu kemudian belum diakomodir oleh aplikasi yang kami siapkan. Nah, itu lagi di maintenance ya. Semoga itu bisa cepat selesai. Nah, dari tadi malam banyak dari saudara-saudara yang WA ya tentang persoalan itu ya. Jadi setelah kami sampaikan kepada tim yang membuat website itu, nah ternyata memang ada hal-hal yang belum bisa diakomodir. Semoga nanti malam saudara-saudara yang belum bisa masuk itu ya sudah bisa login semuanya ya. Nah, saudara sekalian, nah saya ingatkan lagi agar menghubungi ya atau meng-share informasi kegiatan pagi ini kepada teman-temannya karena sampai saat ini baru 270 kurang lebih ya. 272 yang terlihat di sini dari 1000 kurang 4 orang ya. Nah, 1000 kurang 4 orang yang sudah terdaftar di
sudah terdaftar di data kami, database kami. Ya. Nah, kenapa bisa 1.000 kurang 4 itu? Dari awal kami melaporkan sekitar 1.800-an. Ya. Nah, ternyata banyak dari teman-teman, saudara-saudara, ya, teman-temannya yang sudah membayar di bank, kemudian menganggap dirinya sudah mendaftar. Ya. Jadi tidak mengisi link online dan tidak melapor ke universitas. Nah, ketika sudah melakukan pembekalan uji coba tahap 1, rame-rame dia datang, kenapa saya tidak ada nama dan sebagainya. Ya. Nah, jadi hari ini juga, ya, saudara-saudara mungkin harus memulai mengingatkan kepada teman-temannya, atau mungkin ada teman-teman yang pasif, sebisa mungkin untuk aktif, ya, untuk terutama di grup Facebook, atau buatlah grup-grup per kecamatan, ya, per kecamatan. Kalau memang kecamatan di satu kecamatan ada cuma 2-3 orang, bisa gabung dengan kecamatan lain untuk grup, sekali lagi, ya, untuk grupnya, grup WA-nya. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ini yang belum selesai sampai hari ini, ya, yang belum selesai, ada dari saudara-saudara yang ingin pindah lokasi dari lokasi asal, ya. Sama sekali kami, saya ulangi berkali-kali, ya, tidak kami izinkan, ya. Sekali lagi, kami tidak mengizinkan terjadinya migrasi penduduk, ya, atau saudara-saudara itu berpindah ke bukan tempat asalnya. Sekali lagi, tidak diizinkan, ya. Nah, jadi kecuali memang dari awal saudara-saudara yang sudah bekerja silakan dilaporkan, ya. Nah, tetapi atau memang ada hal-hal lain seperti kemarin ada yang menjaga orang tuanya di rumah sakit, ya, atau hal-hal yang tidak mungkin kami batalkan. Tetapi hanya sekedar kalian itu alasan untuk bergabung dengan teman, keluarga, dan sebagainya, sama sekali tidak boleh. Ya. Silakan kembali ke kampung halamannya. Kami tidak mau menerima alasan apa saja, ya, karena ketika kami mengizinkan, kami salah. Kami yang disalahkan. Ya. Nah, tadi pagi kami juga menghadap ke Pak Rektor, ya. Nah, justru Pak Rektor bilang jangan buat masalah, ya. Jadi kalau mengizinkan itu berarti kami itu membuat masalah, ya. Nah, kenapa seperti itu? Ya, kita sudah sama-sama tahu bahwa kondisi kita hari ini, pemerintah masih belum cabut bahwa Nusa Tenggara Barat atau Indonesia pada umumnya, atau bahkan secara internasional, ya, dunia pada umumnya, itu masih belum mengatakan bebas dari COVID-19. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, jangan lagi bertanyalah kepada LPPM atau kepada kami, tidak usah lagi bertanya dengan alasan-alasan tadi itu, ya, tentang mau pindah lokasi, urungkan, tidak usah sampaikan kepada kami tidak mengizinkan, ya. Tidak usah lagi diminta, karena memang pasti tidak diizinkan dengan berbagai alasan saudara-saudara. Ya. Nah, adapun kalau saudara-saudara itu mau membuat kelompok WA, diskusi, konsultasi, dan lain sebagainya dengan teman, mau kecamatan, mau kabupaten, dan sebagainya, ya, itu silakan. Ya. Itu tidak dilarang, boleh, dan itu yang diharapkan. Supaya saudara-saudara juga ya tidak bingung sendiri untuk menyusun laporan atau membuat laporan nanti itu. Nah, hanya saja secara teknis tentang pengelompokan, kami tidak boleh mengelompokkan saudara-saudara. Dari awal, dari pendaftaran, sebelum pendaftaran, kami sudah menyampaikan pengumuman seperti ini. Nah, sehingga jangan bilang kenapa tidak dibalas, ya, WA atau informasi apapun yang terkait dengan permintaan pindah lokasi dari tempat asal ke tempat yang saudara-saudara minta. Nah, jadi sekali lagi itu harap dimaklumi, bukan tidak menginginkan hal-hal seperti itu, tetapi memang situasi yang tidak membolehkan. Ya. Nah, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi ingin saya ulangi tentang website yang saudara-saudara harus login lagi, ya, untuk pelaporannya. Yang sudah, kalau memang ada yang belum bisa masuk, jangan dipaksa, ya, karena memang itu masih dalam perawatan atau masih dalam
maintenance sampai insya Allah besok malam semoga bisa selesai. Itu aja yang perlu saya sampaikan saudara sekalian. Kemudian saudara-saudara harus mengikuti lagi tentang bagaimana secara teknis tentang proses study atau pelacakan alumni, dan juga sekaligus mungkin pendaftaran mahasiswa baru nanti akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Nah, saya kira tidak perlu saya kasih contoh untuk itu ya, untuk masuk ke itu karena sudah lebih dari setengahnya sudah masuk ya. Nah, artinya kita anggap saudara-saudara sudah bisa. Yang belum ada, kalau ada yang belum bisa masuk itu bukan karena kesalahan saudara-saudara, memang ada yang belum ada setelan yang belum bagus terhadap web ini sehingga masih dalam perawatan. Saya tidak perlu memberikan contoh untuk masuknya karena ini mahasiswa semua, karena yang masuk juga hampir 500 Pak ya. Nah, tidak perlu kayaknya kita jelaskan tentang bagaimana cara login di web itu. Terima kasih saudara sekalian, sekali lagi selamat mengikuti, semoga saudara-saudara tetap sehat, jaga kesehatan, pergaulan juga jangan terlalu ini ya, kumpul-kumpul. Nah, lagi-lagi ya, tidak boleh kita kumpul-kumpul. Itu kita harus menyampaikan pendidikan yang seperti itu kepada masyarakat. Jangan sampai kehadiran kita justru memberikan pelajaran-pelajaran yang tidak baik tentang standar-standar COVID ini. Demikian saudara sekalian, insya Allah besok lagi kita akan ketemu dalam acara yang sesungguhnya, yaitu pembekalan. Tetapi tolong sampaikan kepada teman-temannya yang belum mengetahui tentang acara ini, walaupun informasinya sejak awal tidak kami pindah-pindah jadwalnya sejak pengumuman pertama, ya. Nah, saya kira tidak ada yang tidak tahu tentang pembekalan tanggal besok itu, ya, 2 hari besok itu. Karena dari awal kita sudah mengumumkan jadwal tahapan kegiatan KKN periode ini. Demikian saudara sekalian, mohon maaf atas hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Suwandi MAG selaku Ketua Panitia. Beberapa poin penting yang bisa kita ambil di sini adalah kali ini yang perlu kita tekankan adalah pelaksanaan KKN wajib mematuhi protokol COVID yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tentang kelompok dan lain sebagainya itu diatur oleh daerah masing-masing. Pada prinsipnya kami tidak akan mengelompokkan seluruh mahasiswa di daerah karena aturannya sudah seperti itu. Yang kedua tentang web, diharapkan kepada teman-teman yang sudah ikut Zoom hari ini supaya segera bisa meregistrasikan dirinya di web pelaporan KKN agar semua bisa berjalan lancar. Lalu jika ada masalah-masalah di pelaporan web tersebut agar segera dilaporkan karena memang ada beberapa hal yang masih kami sempurnakan di web ini. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan materi tentang tracer alumni, yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Irma Setiawan. Beliau adalah Ketua Bidang Wisuda dan Penelusuran Alumni di PPWA Universitas Muhammadiyah Mataram. Untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Dr. Irma Setiawan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat. Semoga kita selalu diberikan nikmat sehat jasmani dan rohani, selalu tetap waspada dan patuh terhadap protokol kesehatan. Jadi pada pagi hari ini, saya selaku Kepala Bagian Wisuda dan Alumni ingin menyampaikan terima kasih kepada pimpinan, kepada bapak-bapak yang di LPPM, telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan materi yang cukup penting bagi universitas dan cukup penting bagi kita semua, karena ini menyangkut eksistensi universitas dan eksistensi alumni itu sendiri.
Apa itu? Itu kita kenal dengan istilah pelacakan alumni umat. Pelacakan alumni umat ini merupakan suatu program yang dilakukan secara berkelanjutan setiap tahun tanpa ada jeda dan terus dilakukan dari tahun ke tahun. Pada prosesnya kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana eksistensi suatu universitas dalam menghasilkan atau mencetak sarjana-sarjana di perguruan tinggi. Oleh karena itu, di kesempatan ini saya ingin menekankan dan ingin menerangkan beberapa poin yang sekiranya ini cukup penting untuk kalian nanti di lapangan, karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang tidak hanya menyangkut dari kegiatan UPT PPWA, tetapi juga ini merupakan program khusus dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Dalam proses pendataan alumni ini juga ada dua jenis skema pendataan. Ada pendataan menurut persyarikatan dan ada pendataan menurut universitas. Pendataan persyarikatan dan pendataan alumni menurut universitas itu merupakan program wajib yang ada di kegiatan KKN mahasiswa. Untuk kegiatan program pendataan persyarikatan itu nanti akan disampaikan pada materi selanjutnya. Sedangkan untuk pendataan alumni oleh universitas itu akan disampaikan langsung oleh saya sendiri. Dalam prosesnya, sistematika pelacakan alumni ini itu dilakukan dalam dua tahapan. Tahapan yang dimaksud adalah ada dua form yang akan kalian nanti terangkan kepada narasumber-narasumber atau alumni yang ada di lapangan. Form tersebut ada namanya Pena Umat. Pena Umat ini merupakan pendataan alumni umat. Pendataan alumni umat ini meliputi seluruh angkatan yang pernah berkuliah dan wisuda dan selesai di Universitas Muhammadiyah Mataram. Terserah itu angkatan tahun 90, 89, 95, 2000-an, dan seterusnya. Kemudian ada juga form yang kedua namanya tracer study. Nanti akan saya sampaikan pada slide berikutnya. Dasar kegiatan dari pendataan alumni ini adalah bahwa universitas sangat membutuhkan informasi detail mengenai bagaimana persebaran alumni yang ada di wilayah-wilayah di sekitaran kita. Kenapa demikian? Karena dari tahun 2011 sampai dengan 2020 atau saat ini, itu Kemenristek Dikti atau sekarang disebut dengan Kemendikbud melalui Direktorat Pendidikan Tinggi sudah melakukan penekanan untuk stressing kepada seluruh universitas atau perguruan tinggi swasta dan negeri untuk mengelola alumninya dengan baik. Artinya apa? Suatu perguruan tinggi tidak lagi memikirkan bagaimana mendapatkan mahasiswa yang banyak, tetapi juga harus memikirkan kira-kira kalau mahasiswanya sudah selesai, mau jadi apa mahasiswa tersebut. Nah, melalui pendataan alumni ini, Universitas Muhammadiyah mulai berpikir bagaimana mencetak outcome yang baik ketika nanti sudah wisuda. Dalam form pendataan alumni itu nanti tertera poin-poin isian yang sangat sederhana, yang sangat simple, yang sifatnya multiple choice, yang tinggal kalian isi segampang itu. Nanti linknya akan tertera di slide point dan saya akan sebarkan melalui chat group dan berkasnya mungkin bisa diminta nanti di LPPM langsung. Jadi, keuntungan yang akan didapatkan melalui pendataan alumni ini, kita bisa mengetahui bagaimana kesiapan alumni itu sendiri ketika sudah wisuda di Universitas Muhammadiyah Mataram, bisa berterima atau keterima kerja di tempat pekerjaannya yang ada di daerahnya masing-masing. Itu landasan atau dasar kegiatan dari pendataan alumni. Kemudian yang kedua, ada namanya program tracer study. Ini sama saja, nanti ada linknya juga. Jadi ada dua link yang akan kalian bawa ketika di lapangan. Link pendataan alumni dan link tracer study. Jadi tidak ada yang sifatnya mengisi manual, semua melalui online mengisinya. Tinggal kalian yang memfasilitasi
memiliki alumni-alumni yang ada di daerah. Form Tracer Study atau disebut dengan pelacakan alumni ini merupakan kebijakan langsung dari pemerintah, khususnya Direktorat Pendidikan Tinggi. Suatu universitas dikatakan baik itu apabila universitas tersebut melakukan pelacakan alumni secara berkelanjutan dan secara teratur. Kenapa demikian? Apabila universitas melakukan pelacakan atau pendataan alumni secara teratur dan baik, maka universitas tersebut memiliki grade atau peringkat yang lebih baik dari universitas lain yang tidak melakukan hal seperti itu. Kenapa demikian? Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa universitas saat ini, atau yang ditekankan oleh pemerintah saat ini adalah universitas yang mampu mencetak sarjana yang intinya dapat bekerja secepat mungkin. Nah, melalui Form Tracer Study ini, kami ingin merekam situasi di lapangan, bagaimana alumni ini bisa mendapatkan pekerjaan. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui Form Tracer Study ini, Universitas Muhammadiyah Mataram bisa melakukan evaluasi terhadap kurikulum yang tepat di institusi ini sendiri. Kira-kira bagaimana cara mendidik atau mengajar mahasiswa agar mahasiswa tersebut bisa bekerja langsung di lapangan. Karena sekarang kami tidak lagi berpikir bagaimana mahasiswa cepat lulus, tapi juga bagaimana mahasiswa ini sendiri bisa cepat bekerja. Terus yang ketiga, melalui Form Tracer Study ini nanti, kami berharap kami memiliki jenjang ikatan alumni yang jelas. Tidak hanya jenjang alumni ikatan 5 tahun terakhir, tetapi bisa sampai 10-15 tahun terakhir. Kenapa demikian? Karena suatu kampus yang kuat itu tidak bisa akan berdiri eksisten, tidak bisa diakui eksistensinya tanpa peran serta dari alumni yang sudah selesai. Oleh karena itu, melalui kegiatan Tracer Study ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Tidak hanya kita bisa mendata alumni, tetapi juga kita bisa menyiapkan formula khusus untuk sebagai evaluasi, menyiapkan bagaimana kampus menghadapi tantangan kerja berikutnya. Terlebih saat ini adalah saat era COVID, tentu kita di sini perlu berpikir lebih kritis, lebih detail, lebih mendalam tentang bagaimana cara mengelola suatu perguruan tinggi agar eksistensinya tetap diakui oleh masyarakat. Dalam proses Form Tracer Study ini atau kegiatan pendataan alumni ini, ada 3 hal yang bisa kalian lakukan. Yang pertama itu adalah, yang penting untuk dilakukan itu adalah sosialisasi. Saya rasa untuk Tracer Study dan pendataan alumni, terutama Tracer Study, penjelasannya sudah sangat banyak, literaturnya sudah sangat banyak di internet, di Google, tinggal kalian baca sendiri, tidak perlu saya sampaikan lebih detail. Tapi intinya, ketika kalian ingin mendata alumni-alumni yang ada di sekitaran kalian, kalian harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Maksud dan tujuan dan apa manfaat yang akan didapatkan dari kegiatan tersebut. Kemudian, karena kondisi kita yang berbeda-beda, topografinya, jaringan internet yang berbeda-beda, mungkin perlu di sini adanya pendampingan oleh kalian. Kami di sini dari Universitas Muhammadiyah Mataram menganggap kalian adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang bisa memberikan pendampingan kepada alumni-alumni yang ada di daerah-daerah. Untuk itu perlu proses pendampingan oleh kalian langsung. Sistematika pendampingan ini sangat sederhana seperti kalian mendaftar ketika mendaftar KKN. Jadi ada link yang akan kalian cermati, akan kalian lihat, akan kalian baca, dan sangat gampang diisi. Mungkin di sekitaran kalian ketika mendata alumni ada yang masih kebingungan bagaimana cara mengisi, mungkin di situ kalian perlu mendampingi beliau-beliau atau mereka-mereka di lapangan. Kemudian yang ketiga, perlunya laporan kemajuan. Jadi dari hasil kalian mendata, melakukan sosialisasi, pendampingan, perlu kalian ceritakan kira-kira hambatan kalian apa sih dalam proses pendampingan tersebut, dalam proses sosialisasi. Kemudian yang kedua, seberapa jauh kemajuan kegiatan yang kalian lakukan atau progresnya. Kira-kira di daerah A, saya sangat sulit melakukan kegiatan ini, Pak. Kenapa? Karena jaringan yang sangat susah. Terus yang kedua, banyak masyarakat yang belum mempunyai ponsel, Pak. Atau misalnya juga di daerah tersebut masih banyak masyarakat yang tidak terlalu peduli terhadap kondisi seperti ini, Pak. Nah, jadi di situ mungkin perlu kalian catat hal-hal seperti itu sebagai masukan bagi kami, khususnya di UPT PPWA yang membidangi masalah seperti itu. Dalam proses kegiatan nanti di lapangan, perlu juga saya tekankan bahwa
untuk proses pendataan alumni agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin perlu juga kita melakukan pendekatan yang baik, tentu dengan tata cara, sopan santun, etika, berbahasa yang santun, ya. Karena kita di sini dari mewakili Universitas Muhammadiyah Mataram, tolong ketika sopan santun dan etika, tutur kata yang baik. Kenapa demikian? Karena dalam proses pendampingan yang ideal itu perlu juga kita melakukan proses persuasi yang baik agar apa yang kita inginkan mudah kita dapatkan. Kemudian selanjutnya, link yang saya sampaikan tadi di slide point, itu nanti bisa diterima di chat atau bisa diterima di LPPM. Silahkan nanti bisa menghubungi saya atau bisa menghubungi panitia. Agar apa? Agar memudahkan kalian dalam melakukan kegiatan pendataan alumni. Kemudian selanjutnya, apa manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan ketika suatu universitas melakukan kegiatan ini, yang dimana kegiatan ini diintegrasikan ke dalam kegiatan KKN. Yang pertama itu adalah Universitas Muhammadiyah memiliki kesempatan untuk menjadi kampus yang diakui eksistensinya oleh Direktorat Pendidikan Tinggi. Dengan diakuinya eksistensi tersebut, maka Universitas Muhammadiyah Mataram nantinya akan diberikan banyak sekali program kegiatan, terutama untuk adik-adik kalian yang ada di universitas yang masih berkuliah saat ini. Melalui ada kegiatan PKM, kegiatan kreativitas mahasiswa, dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kampus mampu mendata alumninya secara teratur dan baik, dan bisa memberikan peluang pekerjaan yang baik juga, maka universitas secara tidak langsung juga mendapatkan manfaat yang luar biasa. Khususnya kepada kalian sebagai mahasiswa, kita sebagai universitas juga, kita dari universitas juga bisa memberikan atau bisa membuka peluang kepada kalian dalam proses nanti di mana kalian akan mencari pekerjaan. Karena kedepannya kami dari Universitas Muhammadiyah Mataram, khususnya bagian UPT PPWA, itu akan lebih menggodok, akan lebih mengutamakan atau lebih mengedepankan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mementingkan outcome dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Misalnya salah satu kegiatan nanti yang akan kami lakukan dari hasil dari tracer study ini adalah pertama, melakukan evaluasi dari kegiatan apakah kurikulum yang ada di Universitas Muhammadiyah Mataram sudah sesuai dengan dunia kerja. Terus yang kedua, kami akan menyediakan istilahnya nanti job fair. Job fair ini adalah pekan lowongan pekerjaan, yang dimana nanti kegiatan ini akan dirangkaikan dengan Universitas Muhammadiyah Expo, yang dimana rangkaian kegiatan Expo ini beriringan dengan Milad Universitas Muhammadiyah Mataram ke depannya nanti. Itu merupakan salah satu kegiatan yang kami cita-citakan dari UPT PWA, karena kami berprinsip tidak lagi mementingkan seberapa besar mahasiswa yang kami dapat, seberapa besar mahasiswa yang bisa kami luluskan, tetapi yang terpenting adalah seberapa besar mahasiswa ini bisa diterima bekerja di lapangan pekerjaan atau di tempat-tempat pekerjaan atau di perusahaan-perusahaan. Itu yang terpenting, karena bagaimanapun kami dari Universitas Muhammadiyah Mataram, khususnya UPT PWA, menginginkan bahwa adik-adik atau rekan-rekan atau siapapun yang bisa atau menamatkan atau menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah itu memiliki kesiapan kerja yang baik. Itu salah satu, itu merupakan kedua dari manfaat yang akan diperoleh dari tracer study. Kemudian yang ketiga, manfaat yang akan diperoleh dari apa sih kegiatan tracer study ini, yaitu dalam prosesnya nanti Universitas Muhammadiyah secara otomatis atau secara tidak langsung dapat meningkatkan rating Universitas Muhammadiyah itu sendiri. Alhamdulillah di tahun 2020 ini Universitas Muhammadiyah Mataram mampu mempertahankan peringkat 1 PTS terbaik di NTB dan peringkat 2 untuk urutan PTN PTS terbaik di NTB. Jadi kita ranking 2 apabila diadu dengan PTN PTS di ada di NTB.
Kalau di PTS kita peringkat 1. Alhamdulillah, itu merupakan bentuk perjuangan dari kami untuk membangun lembaga ini, memperjuangkan lembaga ini, dan salah satunya adalah untuk membanggakan alumni ini. Karena tanpa PTS yang baik, alumni susah diterima di tempat pekerjaan. Itu dari hal-hal kecil seperti ini, kami berusaha membangun dari dalam oleh kalian dan untuk kampus. Karena tanpa hal seperti itu mungkin susah kita akan membangun sebuah institusi kalau hanya melibatkan satu orang saja. Kemudian yang keempat, dalam prosesnya nanti saya berpesan sekali lagi bahwa pelacakan alumni dan tracer study ini memang ada beberapa poin yang perlu diisi. Tapi yang perlu ditekankan dalam pengisiannya itu adalah poin apakah dia sudah bekerja atau tidak. Itu yang perlu ditekankan nanti di isian itu. Jangan sampai dikosongkan. Kenapa demikian? Karena itu indikator yang perlu atau menjadi dasar utama dalam proses evaluasi universitas. Tanpa itu, tanpa mengisi itu, jadi form alumni namanya, silahkan poin pentingnya apakah dia melanjutkan atau bekerja. Di sana kalau melanjutkan, ada pilihannya apakah dia lanjut S2 di mana, universitas mana, jurusan apa. Kemudian yang kedua, kalau dia bekerja, ya atau tidak jawabannya di sana. Terus yang kedua ada namanya form tracer study. Tadi form pena umat, sekarang form tracer study. Form pena umat ini poin atau titik poinnya dalam pengisian adalah dia bekerja atau tidak. Ada pertanyaan nanti apakah dia sudah bekerja atau tidak? Ya. Di mana dia bekerja? Tulis. Di sana bukan ditulis, centang. Misalnya 2 perusahaan, 3 perusahaan, atau berapa lama dia kerja, ada waktunya di sana. Jadi pilihan itu yang paling diutamakan di dalam pengisian form tracer study, bekerja atau tidaknya. Nah, apabila kalian sudah mendata itu, nanti kami di sini Universitas Muhammadiyah Mataram akan mengecek server dari form ini, akan menindaklanjuti dan akan mengevaluasi seluruh kegiatan kalian dari sini. Sehingga kami pun di sini dari UPT PPWA bisa memberikan masukan kepada atau bisa memberikan data kepada LPPM mengenai bagaimana aktivitas kalian ketika kalian di lapangan atau dengan kata lain mendata alumni dan ranting nanti di lapangan. Selanjutnya dalam hal teknis-teknis lainnya mungkin perlu juga saya sampaikan bahwa untuk kegiatan tracer study ini penting juga kita ingat bahwa setiap alumni yang kita data harus betul-betul sudah berwisuda di Universitas Muhammadiyah Mataram. Jadi jangan yang mengatakan pernah kuliah tetapi statusnya drop out. Itu bukan itu yang sasaran kita. Yang menjadi sasaran kita adalah pihak-pihak yang memang sudah berwisuda di sini. Terserah dia mau lulus tahun berapapun kita tampung, ya. Tidak mesti dia harus lulus 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, karena ini merupakan langkah awal untuk kegiatan berikutnya. Kemudian yang kedua, untuk mengurangi artinya untuk meningkatkan efektivitas dalam proses pendataan alumni ini, karena sekarang era COVID, mungkin perlu juga kalian mulai belajar bagaimana menggunakan media-media seperti Zoom dan sebagainya, atau media-media chatting yang lainnya, untuk mencari tahu kira-kira di daerah kalian itu siapa saja yang pernah berkuliah dan wisuda di Universitas Muhammadiyah Mataram. Dengan demikian, itu akan lebih memudahkan aktivitas kalian dalam mencari atau melacak alumni, tidak perlu harus turun ke lapangan melakukan kegiatan sensus satu persatu, sehingga menghabiskan waktu yang begitu lama nanti. Jadi silakan kalian sendiri yang atur, karena bagi kami, kalian sudah cukup handal di daerah kalian masing-masing, dan saya percayakan kepada kalian bahwa kalian itu mampu, terutama dalam hal komunikasi dan juga dalam hal pendampingan. Karena bagi kami, mahasiswa-mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram, insya Allah sudah terbiasa dengan hal daring seperti ini, sehingga tidak menyulitkan kami yang ada di universitas untuk mempercayakan kepada kalian melakukan kegiatan pendataan alumni ini. Baik, mungkin itu saja yang
hal-hal yang saya sampaikan. Kalaupun ada pertanyaan, silahkan bisa di chat room aja. Ya. Ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Irma Setiawan atas waktunya telah menyampaikan beberapa materi yang cukup penting bagi kita semua. Untuk Pak Dr. Irma, pertanyaan yang cukup mendasar ini Pak, materinya bisa dibagikan nggak Pak? Ditanya oleh teman-teman calon peserta KKN kita ini. Bisa Pak ya? Bisa. Oke, tadi untuk yang bertanya tentang yang bertanya tentang materi yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Irma tadi, insya Allah akan kita share di grup Facebook KKN. Ya, udah ada jawabannya. Tadi saya lupa siapa yang nanya tadi ya tentang materinya. Saya ulangi lagi bahwa materi akan di-share di grup Facebook yang sudah dibuat oleh BPM. Selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya tentang ini. Sementara pertanyaannya masih seputar web ya. Untuk web, untuk buku password. Dari pertanyaannya, saya tahu nanti Pak Wandi. Oke. Pak Wandi sudah. Oke. Baik. Tadi ada salah satu pertanyaan. Ini mewakili beberapa pertanyaan lainnya dari Mas Panis Munandar, yaitu saya lupa password untuk laporan online. Bagaimana Pak? Saya buat ulang, tapi dibilang NIM ini sudah digunakan. Pak Suwandi mungkin akan menjawab ini. Bagaimana untuk yang sudah mendaftar tapi lupa password Pak? Apakah harus daftar ulang atau bagaimana? Ini saya langsung rekap pertanyaan seputar ini karena tadi ada juga yang mencoba untuk mendaftar ulang, tapi ternyata oleh web dijawab NIM sudah digunakan untuk pendaftaran. Itu seperti apa Pak solusinya? Terima kasih. Silakan Pak Wandi. Oke, terima kasih Pak Agus. Kalau memang sudah daftar dan lupa password, ya anu aja dulu, sabar aja dulu ya. Nanti akan dibuat untuk forget password ya, untuk fasilitas itu. Mungkin itu belum ada. Nah, akan tetapi untuk mempermudah, saudara-saudara pakai password yang sudah biasa dipakai ya. Nah, jangan password itu kalau kita sudah sampai 5 password itu pasti akan ada yang kita lupa atau ketukar gitu. Nah, jadi akun mana saja biasanya ya pakai password yang sudah ini. Untuk menurut saya punya Facebook, punya email, punya ini ya, punya apa saja, passwordnya itu satu saya pakai. Ya, jadi bisa 5 akun itu saya pakai satu password. Ya. Itu bukannya password itu biar yang penting bukan akun yang sama ya, bisa kita pakai di beberapa akun yang kita buat. Nah, itu yang bagi yang belum ya. Nah, jadi yang suka lupa password itu, nah, tolong dibuat yang biasa atau yang sudah pernah kita pakai di mana gitu. Atau bahkan mungkin untuk mempermudah NIM itu aja jadi passwordnya lagi, tidak masalah ya. Nah, kalau memang mau agak rahasia tambah 1 NIM-nya itu tambah angka 1 apa yang kira-kira yang gampang kita ingat ya, supaya tidak NIM saja. Nah, tetapi nanti akan kita usahakan fasilitas untuk lupa password ya. Kemarin memang belum disiapkan. Nah, jadi kalau memang tidak bisa masuk karena NIM sudah dipakai, ya nanti akan kita fasilitasi, akan kita lakukan beberapa perubahan lagi. Ini atau semoga mungkin perbaikan yang sebentar lagi itu termasuk itu, mudah-mudahan. Ya. Nah, tetapi baru sekarang kita dapat laporan untuk lupa password. Ya. Nah, yang tadi malam hanya tidak bisa login saja yang banyak. Demikian Pak Agus atas saudara-saudara yang bertanya juga. Intinya jangan sampai saudara-saudara tidak bisa masuk nantinya ya. Nah, ketika ada masalah tidak bisa masuk, cepat untuk disampaikan ya supaya kita bisa cek
di mana tempatnya, karena ya web ini juga baru kita pakai dan baru kita buat ya. Nah, pasti ada penyesuaian yang signifikan. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang lain. Baik, terima kasih jawabannya Pak Suwandi. Saya ulangi bahwa apabila ada masalah lupa password, sedang kita buatkan menu untuk lupa password, saran untuk yang akan membuat akun agar menggunakan password yang sudah biasa digunakan agar tidak terjadi kesalahan atau lupa password. Baik, Pak Suwandi, terima kasih Pak Suwandi. Selanjutnya pertanyaan mengenai materi penelusuran alumni kepada Bapak Dr. Irwan. Pertanyaannya adalah dari Mas Enur Irwandi. Assalamualaikum Pak, bolehkah alumni yang kita data dengan alumni didata oleh teman kita, teman kelompok, teman KKN kita sama? Lalu prosesnya bagaimana? Silakan Pak Dr. Irwan, Pak Dr. Irma atas jawabannya. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan yang ditujukan kepada saya itu, apakah boleh kami mendata orang yang sama, atau dengan kata lain apakah juga boleh kami mendata orang yang di luar daerah KKN kami? Nah, jadi begini, sistem ini bekerja secara otomatis. Ketika kalian mendata orang yang sama, nanti data yang ganda itu akan di blacklist sendiri oleh sistem. Jadi tidak usah khawatir. Misalnya kalian mendata orang yang sama, tetapi kalian tidak tahu bahwa orang tersebut sudah didata oleh peserta KKN yang lain atau sebelumnya, itu tidak masalah. Silakan saja kalian data. Karena nanti di sistem akan terlihat jelas mana data double, mana data yang tidak double. Kalau yang double pasti satu saja yang dimunculkan di sana. Kemudian yang kedua, misalnya kalian KKN di daerah A, tetapi alumni tidak ada justru di daerah A. Yang ada di daerah B, data di daerah B. Masih mute statusnya. Oh ya. Baik, jelas. Mohon maaf sebelumnya ada kesalahan. Jadi saya ulangi sekali lagi. Alumni munculkan satu data sendiri, tidak perlu kalian khawatir. Kemudian yang kedua, apabila nanti kalian KKN di tempat atau daerah yang tidak ada alumni-nya, di sana tidak ada alumni Muhammadiyah, justru yang ada di daerah lain atau di sebelahnya, dan di daerah sebelah itu tidak ada mahasiswa KKN di sana. Silahkan, boleh kalian data, karena ini berbasis daring, tidak perlu kalian kunjungi ke rumahnya, hanya perlu kalian dekati melalui sosial media dan sebagainya. Silakan. Tidak ada alumni Muhammadiyah, tetapi tempat sebelahnya ada alumni Muhammadiyah dan ada mahasiswa KKN juga di sana rekan kalian. Maka di sana perlu kalian berkoordinasi juga dengan rekan KKN kalian, karena bagi kami di sini mungkin Cek. Ya, halo. Enggak sih, di sini enggak kedengaran. Tes. Enggak. Cek. Suara saya terdengar nggak? Kalau suara saya terdengar apa enggak? Terdengar. Oh ya. Cek. Coba cek. Suara Firma barusan keluar. Ya, suara Pak Agus kedengaran. Bagaimana? Sudah bisa dimulai? Pak Agus bilang pertanyaannya yang tadi yang sama itu Pak Irma jawab lagi. Nah,
Tidak kedengaran sama sekali. Saya ulang pertanyaannya Dari Muhammad Iwan dari Muhammad Nur Iwanri. pertanyaannya adalah bagaimana Pak apabila di desa kami ada beberapa mahasiswa yang terjadi kesamaan perkataan alumni itu Baik, apabila nanti mahasiswa KKN berada di tempat yang dimana pertama itu kasusnya mendata yang sama, misalnya di tempat tersebut ada dua orang KKN, ada dua orang KKN dan mendata orang yang sama, itu tidak masalah, silakan saja. Karena kenapa demikian? Karena yang bekerja di sini adalah sistem. Jadi tatkala kalian mendata mahasiswa yang ketika kalian mendata alumni yang sama, maka secara otomatis sistem akan memblacklist data-data double tersebut. Jadi tidak perlu khawatir karena sistem di sini bekerja 24 jam. Tugas kalian silahkan sejauh mana kalian bisa mendapatkan data tersebut, silahkan didata saja. Tidak mesti harus satu orang satu alumni, bisa saja kalau misalnya di tempat tersebut ada 2 orang KKN dan beberapa alumni didata sama, silahkan, tidak masalah. Tetapi yang terpenting juga di sini mungkin juga silakan diatur sendiri sedemikian rupa karena lokasi kalian sendiri yang tahu. Terus kemudian yang kedua, apabila di tempat KKN kalian justru tidak ada alumni Muhammadiyah dan yang adanya alumni universitas lain dan alumni Muhammadiyah hanya ada di tempat atau daerah di luar tempat KKN kalian. Nah, itu bisa kalian data dengan teknis, silahkan melakukan pendekatan secara daring atau online, banyak sosial media, banyak Instagram, bisa melakukan pendekatan persuasif secara mandiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, misalnya di tempat KKN kalian tidak ada alumni juga, tapi di daerah dekat kalian ada alumni, tetapi ada juga mahasiswa KKN di sana. Silahkan nanti kalian berkoordinasi dengan mahasiswa atau rekan kalian sendiri agar memudahkan kalian dalam mendata. Ya, intinya setiap mahasiswa yang KKN di daerah tersebut dapat membawa data atau mendata alumni baik itu angkatan pertama, kedua, ketiga, dan sampai sekarang silakan. Tidak terbatas beberapa kalian harus data. Tapi perlu juga saya sampaikan bahwa dalam proses pendataan nanti baik-baiklah dalam komunikasi karena bagaimanapun pertanyaan. Boleh. Oh, langsung. Ya. Apa sampai gimana nih langsung? Ini pakai akun saya. Iya. Langsung. Baik, terima kasih. Maaf lagi terjadi kendala teknis juga. Jadi nanti ketika kalian melakukan proses pendataan itu, terakhir tadi saya pesan bahwa lakukanlah dengan cara-cara yang santun, karena bagaimanapun yang namanya alumni atau masyarakat di luar sana mungkin kampus, tentu perlu di sana juga kalian berpikir bahwa dalam proses itu nanti itu membantu kalian bagaimana cara melakukan kegiatan sosialisasi, pemanduan, atau pendampingan
dan proses penulisan atau pembuatan progres dari kegiatan kalian itu sendiri. Jadi saya berharap banyak kepada kalian. Ini demi institusi kita sama-sama membangun, tidak hanya membangun dari dalam, tetapi juga kita juga membangun dari alumni di sini. Karena yang terpenting bagi kami di sini adalah bagaimana adik-adik kita, adik-adik kalian di sini, adik-adik mahasiswa di sini, kelaknya nanti setelah wisuda, itu bisa kita memberikan fasilitas di mana mereka akan bekerja. Karena dari data seperti ini, itu akan memberikan kita feedback atau masukan tentang apa saja yang perlu kita benahi agar kampus kita ini bisa menghasilkan mahasiswa atau lulusan-lulusan yang siap bekerja, siap pakai di dunia kerja. Itu yang ditekan kami dari kegiatan ini. Jadi saya harapkan nanti di lapangan kalian betul-betul, karena ini juga menyangkut eksistensi kalian sendiri juga. Oleh karena itu, kedepannya dari hasil kegiatan ini, kami juga sudah membangun atau membuat formulasi akan mengadakan Muhammadiyah Mataram, yang nanti di sana ini akan kami buka beberapa atau mengundang beberapa untuk melakukan sosialisasi lapangan pekerjaan yang sekiranya nanti kalian bisa manfaatkan khususnya untuk fresh graduate atau yang baru wisuda, yang baru selesai berkuliah. Kegiatan ini akan berlanjut dari tahun ke tahun sehingga kalian di sini memang betul-betul sangat dibutuhkan. Artinya tidak hanya sekedar mendata, tetapi juga kedepannya untuk kalian juga. Mungkin itu saja, Pak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Irma. Sebentar, saya masih ini teknis. Saya tidak bisa meng-unmute akun. Bisa? Nggak mau ya? Saya ke sana. Tes. Oke, tes. Oke. Terima kasih Pak Dr. Irma atas jawabannya. Jadi artinya web untuk pelaporan atau pendataan alumni tadi bekerja apabila ada terjadi double data, otomatis mesin atau web itu akan menseleksi dengan cermat satu persatu. Baik, pertanyaan selanjutnya tadi ada, saya lupa dari siapa. Bagaimana Pak usul kami apabila pelaporan KKN itu dilakukan lewat WA aja terkait masalah jaringan? Saya rasa itu sama aja karena prinsipnya kalau jaringan ada, laporan dengan WA tetap butuh jaringan, web pelaporan juga butuh jaringan. Apabila jaringan ada, ya bisa kita upload laporan kita. Ya, itu untuk pertanyaan dari saya. Lupa tadi dari siapa. Lalu apa nih? Oke. Pertanyaan dari Baik Susanti, sepertinya ini untuk Pak Suwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak, untuk menentukan lokasi KKN, karena saya cuma berdua yang berdomisili di Lombok Tengah. Di Lombok Tengah ya, saya rasa lebih dari 2 sih. Oke, tapi nanti mungkin Pak Suwandi akan menjawab langsung. Saya cuma berdua yang domisili di Lombok Tengah, sedangkan anggota KKN minimal 15 orang. Ya. Jadi bisakah saya gabung di kelompok lain? Kepada Bapak Suwandi, saya persilakan. Terima kasih Pak Gus. Yang bertanya mungkin Anda baru ini ya, baru bergabung sekarang atau baru ya, sekarang ya alhamdulillah ya. Cuman begini, sekali lagi mungkin saya ulangi dan sudah mungkin berapa puluh kali saya ulangi bahwa KKN sekarang ini judulnya adalah PKKN Pulang Kampung. Nah, pulang kampung itu kami ingin saudara-saudara ber-KKN di kampungnya masing-masing. Kalau di kampung satu desa itu hanya satu, berarti Anda sendirilah di desa itu yang KKN. Ya.
tinggal lapor diri, kasih surat itu ke kepala desa, ya, ke Pak Camat, ya udah Anda KKN di desa itu. Tidak ada kelompok yang 15 itu terjadi sebelum COVID atau mungkin nanti setelah COVID, ya. Nah, jadi tidak ada pengelompokan. Termasuk yang katanya 15 orang, tidak ada, ya. Tidak ada temanmu yang berkelompok sekarang, ya. Tidak ada. Nah, jadi tetap kita kembalikan ke kampung masing-masing KKN-nya, dan jangan khawatir cuma satu orang di kecamatan itu, di desa itu, bahkan di kabupaten itu, silakan Anda KKN di tempatmu masing-masing dengan program-program yang beberapa tadi sudah disampaikan. Salah satunya adalah pelacakan alumni. Kalau saudara-saudara dalam seminggu misalnya, ya, melakukan pelacakan alumni dan ketemu 10 atau 2 orang per hari misalnya, ya cukup menjadi laporan saudara-saudara, itu cukup sudah untuk hari itu, ya. Nah, jadi itu butuh waktu berapa lama, atau mungkin dicari lewat online dan sebagainya di daerah saudara-saudara, itu bisa juga menjadi laporan KKN. Dan hal-hal lain tentunya banyak. Jadi saya kira tidak ada lagi pertanyaan tentang pengelompokan. Tidak ada kelompok. Saudara-saudara, berkelompoklah secara online, ya. Bisa berkelompok per kecamatan, ya, atau per kabupaten bahkan, ya. Silakan untuk diskusi-diskusi tentang hal-hal yang berkembang tentang KKN ini, ya. Nah, jadi sekali lagi pertanyaan tadi, tidak ada kelompok. Kami tidak akan mengelompokkan saudara-saudara, ya. Nah, jadi adapun yang yang berkelompok di satu desa ada 3-4 orang, 5 orang dan sebagainya, ya itu pun kelompok bukan untuk kelompok dalam bentuk laporan bersama dan sebagainya. Laporan harian itu per individu, tidak ada laporan kelompok. Dan saudara-saudara, tidak ada juga laporan akhir, ya. Nah, karena laporan setiap hari itu kemudian ketika berakhir maka menjadi laporan akhir sekaligus. Demikian Pak Agus, terima kasih. Tidak kedengaran Pak Agus? Tidak kedengaran. Pertanyaan usulan melalui WA laporan. Bagaimana tadi ada usulan Pak untuk laporan KKN itu lewat WA aja gitu, nggak usah lewat web. Karena jaringan. Kalau lewat WA saya tidak bisa saya bayangkan, ya, 1000 orang per hari masuk WA saya misalnya, ya. Itu akan bagaimana WA saya itu? Ini sudah kita siapkan 25 giga. Universitas sudah menyiapkan kapasitas 25 giga untuk laporan saudara-saudara 1000 orang, ya. Berarti maksimal yang saudara-saudara upload itu 3 MB atau 2,5 atau 3 MB, ya. Kali sekian 45 hari kali 1000 itu kami perkirakan habis sekitar 10 atau 15 giga, ya. Nah, jadi kalau HP masuk yang segitu itu, Allahu a'lam akan bagaimana juga HP kita gitu. Nah, jadi saudara sekalian, ya, kita menyiapkan sesuatu juga yang tidak jauh dari HP, tidak terlalu jauh bedanya dengan main HP lah, yang ini, ya. Nah, karena kita memberikan sesuatu yang ya, tidak mungkin tidak bisa lah, ya. Gampang, karena saudara sudah masuknya juga sama, kemudian sudah diupload, sudah tahu bagaimana caranya, ya, cara pakainya, ya tinggal diklik aja yang ada di situ, ya, hari tanggalnya sudah ada, ya, hari pertama 1 dan seterusnya, ya. Nah, jadi WA bisa menampung laporan saudara yang nah, sehingga kita siapkan aplikasi seperti ini. Bagi saudara-saudara yang kesulitan sinyal di satu daerah, bisa cari sinyal mungkin 3 hari sekali baru diupload, ya. Kemudian nanti ya silakan dicat, saya ada sinyal di tempat saya Pak, saya setiap 3 hari atau bahkan mungkin sekali seminggu saudara upload, enggak masalah, ya. Yang penting ada kegiatan buat laporan sebagaimana di panduan, buatkan PDF, kemudian ke saudara-saudara upload. Dalam hal kendala sinyal, ya kita akan memakluminya, ya. Kemudian saudara-saudara boleh rapel, ya, per pekan per minggu itu langsung dilapor laporannya. Itu tidak
tidak ada time limit di aplikasi itu, ya. Boleh diupload kapan saja. Artinya dalam 3 hari sekali, misalnya kalau memang kesulitan sinyal, atau sekali seminggu misalnya, itu langsung diupload 7 kali, boleh dalam hal kalian kesulitan. Tetapi kami harapkan untuk memantau program saudara-saudara itu adalah setiap hari, ya, ketika saudara-saudara berada di tempat yang ada sinyal. Terima kasih, itu Pak Gus yang bisa saya sampaikan. Baik, Pak Suwandi, terima kasih atas jawabannya. Saya pikir ini masih seputar teknis pelaksanaan KKN, Pak. Pertanyaan mayoritas yang muncul di chat ini tentang mahasiswa yang statusnya bekerja. Apakah efektif jika KKN di desa masing-masing sementara setiap hari masih harus masuk kerja? Mohon infonya, Pak. Ya. Dari Dwi Arisanto. Ya, mudah-mudahan yang bertanya ini yang kerja, ya. Ya. Bagi yang bekerja itu, dia kalau memang bekerja itu dia pos di tempat kerjanya, berarti dia full laporan di tempat kerjanya. Kalau dia kerja misalnya katakanlah dia tinggal di Mataram, kerja di Mataram, kemudian dia bolak-balik, ya, dia bisa melaporkan kegiatan di kantornya ketika melaksanakan pelayanan masyarakat di kantornya. Kemudian hari-hari libur atau ketika dia pulang, dia bisa juga melaporkan kegiatan KKN di kampungnya, di kelurahan asalnya atau di desa asalnya. Yang sudah bekerja, saya kira dengan cara seperti ini akan lebih gampang untuk menerima, karena di kantor pasti ada pekerjaan, ya. Dalam hal itu bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, boleh dibuat didokumentasikan untuk laporan, upload, ya. Misalnya kemudian nanti di hari libur, apa kegiatannya, mau gotong royong, juga bisa dilaporkan. Yang bekerja saya kira ini akan lebih banyak. Nah, ini buat Pak Irma kan, dia di kampung dia buat bekerjanya ini, ya. Demikian yang bekerja. Baik, terima kasih Pak Suwandi. Saya mungkin butuh jawaban singkat nih Pak. Masih tentang pasti di Pak Suwandi dulu. Bagaimana untuk foto dan video Pak? Laporannya kan di masyarakat sehingga butuh dokumentasi. Cara melaporkan seperti apa Pak? Kalau untuk foto dan video? Mohon maaf, tidak kedengaran, Bagus. Baik, saya ulang Pak Suwandi, ada pertanyaan karena kegiatan KKN ini merupakan kegiatan yang turun ke lapangan. Tentunya pelaporan KKN itu berupa dokumentasi foto ataupun video. Untuk hal semacam itu, file foto atau video bagaimana Pak? Apakah web pelaporan menyediakan fasilitas itu? Ya, belum bisa kedengaran, Bagus. Saya ulang sekali lagi, Pak Suwandi. Jadi ada pertanyaan pelaporan dengan menggunakan file berupa foto atau video, Pak. Ya. Apakah web pelaporan KKN menyediakan fasilitas itu? Ya, oke. Untuk pelaporan begini. Jadi lembar pelaporan yang ada di buku pedoman yang lampiran itu, saudara-saudara buat seperti itu. Kemudian kalau memangnya masih ada lagi yang mau ditulis, bisa lebih dari 1 halaman dan bahkan bisa 2 halaman. Setiap kegiatan itu, saudara-saudara minimal ambil 1 foto, ya. Kemudian tempel di bawahnya. Ya, kalau sudah semua masuk, di-scan, ya. Di-scan jadi PDF. Jadi tidak ada foto yang dimasukkan secara terpisah, ya. Dia include di situ, di-scan jadi PDF, baru di-upload. Ya. Nah, jadi sebisa mungkin setiap kegiatan itu ada fotonya, dokumentasi dalam bentuk foto. Ya. Ya, bahkan itu harus, ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau berupa video, video itu kalau kegiatan-kegiatan yang memang saudara-saudara membuat apa, ada kegiatan-kegiatan apa, ya, yang perlu divideokan, ya silakan, ya. Nah, jadi entah pelatihan masak misalnya, atau memang ada sosialisasi COVID online misalnya, ya, tentang
social dan physical distancing misalnya. Nah, silakan divideokan. Mungkin kegiatan-kegiatan seperti ini di kampung, di kecamatan atau kabupaten itu bisa divideokan. Kemudian di situ disiapkan linknya, ya. Begitu setelah saudara-saudara punya video, diupload dulu ke YouTube. Ya. Yang bisa diupload di laporan ini adalah link video, link YouTube. Ya. Nah, berarti harus masukkan dulu ke YouTube. Linknya yang akan diupload di aplikasi ini. Ya, itu untuk video. Nah, jadi semua laporan sekali lagi harus ada dokumentasinya kegiatan itu, ya. Kemudian dijadikan PDF, ya. Jadi nanti sekarang sudah canggih, semua Android sudah punya scan cam, ya. Apa mungkin namanya di situ itu. Jadi sudah bisa langsung ke PDF. Setelah PDF baru di-upload ke sana. Nah, itu PDF itu bisa terkontrol kapasitasnya. Ya, bahkan mungkin kalau bukan PDF itu nggak bisa masuk itu kayaknya. Ya. Demikian, bagus untuk laporan. Baik, terima kasih Pak Suwandi atas jawabannya. Sekarang pertanyaan tentang alumni untuk Pak Dr. Irma. Bagaimana Pak, yang kemarin ini baru saja yudisium, apakah mereka masuk kategori alumni atau bagaimana? Silakan Pak Dr. Irma. Baik, terima kasih. Jadi ada pertanyaan yang ditujukan kepada saya, apakah boleh mendata alumni yang baru di yudisium kemarin hari? Jadi jawabannya sangat boleh, asalkan yang bersangkutan sudah selesai yudisium ataupun selesai wisuda. Silahkan saja didata di form pendataan alumni umat, ada pena umat namanya. Kemudian juga didata dalam form tracer study di sana, ya. Ada 2 form di sana. Kedua form ini apabila kalian ingin mendapatkannya bisa langsung masuk di web universitas www.umat.ac.id. Di sana nanti di taskbar dashboard dari web Umat itu ada form tracer study, klik aja di sana. Nanti kalian akan dibawa ke link ini. Jadi itu langkah sederhananya. Tapi kalau kalian tidak bisa mengakses itu, saya juga sudah sertakan di PPT tadi linknya langsung. Tinggal kalian klik, langsung kalian akan dibawa ke form pengisiannya. Untuk sasaran yang bisa kalian data alumni atau yang baru diselesai di yudisium, karena yudisium itu merupakan saat di mana kalian sudah dinyatakan selesai dan lulus berkuliah di kampus ini. Karena kalau wisuda hanya seremonial saja. Oleh karena itu, silakan. Misalnya ada tetangga kalian, saudara kalian, teman kalian, itu yang baru selesai yudisium kemarin hari, silakan saja didata, tidak masalah. Yang penting jangan mendata mahasiswa atau orang atau pihak yang justru statusnya berhenti atau drop out di universitas, ya. Karena data yang bersangkutan itu sudah dihapus oleh universitas sehingga universitas tidak bisa mengklaim bahwa yang bersangkutan itu mahasiswa atau alumni di sini. Oleh karena itu hati-hati di situ, jangan sampai kalian data orang yang statusnya berhenti atau drop out. Mungkin itu saja yang dapat saya tanggapi atau diberikan jawaban. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Irma atas jawabannya. Selanjutnya ini mayoritas pertanyaan ke Pak Suwandi sebenarnya. Tapi saya ingin mencoba membantu menjawab beberapa pertanyaan. Misalnya, Pak, apakah kegiatan KKN ini murni hanya penelusuran alumni saja? Kami jawab tidak. Jadi programnya adalah membantu masyarakat di desa kita, desa tempat tinggal kita masing-masing untuk mengatasi atau menanggulangi permasalahan akibat dari COVID ini, COVID-19, baik penyehatan lingkungan maupun ya masalah di bidang ekonomi atau yang lain sebagainya. Baik, pertanyaan selanjutnya untuk Pak Suwandi ini Pak, bagaimana Pak, kami sudah ada izin dari desa untuk maaf saya bacakan ulang, walaupun sudah ada surat izin dari desa, tetap nggak ditanya. Bagaimana dengan mahasiswa yang memutuskan KKN? Yang memutuskan KKN
KKN di Mataram tapi berdomisili di Sumbawa dengan alasan susah sinyal dan alasan percuma membayar KKN tapi KKN dilakukan di desa sendiri. Maaf Pak, bagaimana dengan mahasiswa yang punya alasan tertentu yang tetap harus KKN di Mataram? Pak Suwandi, mungkin ini maksudnya adalah bagaimana yang berdomisili di Sumbawa tapi memutuskan untuk KKN di Mataram. Iya, terima kasih Pak Agus. Ini kita sudah ulang puluhan kali nih ya. Gimana cara jawabnya ya? Paling kalau kita mau pendek-pendek jawabannya tidak boleh, selesai saja sebetulnya ya. Itu sudah selesai, sudah itu. Nah, kemudian alasan tertentu itu apa? Kalau memang saudara punya alasan, kasih kami surat. Kalau kemarin ada yang kasih rujukan orang tuanya dia harus jaga. Ya, di RSU provinsi, boleh. Sudah kerja, kasih tahu kita, boleh. Tetapi kalau alasan tertentu itu bisa saja kalian itu alasan pacarmu di situ itu. Dosa kami kalau mengizinkan saudara-saudara gitu. Ya. Nah, jadi ini yang alasan-alasan tertentu yang dimaksud itu apa ya. Nah, kasih kami ini dokumen-dokumen ya yang memang saudara-saudara sudah bisa dapatkan ya dengan alasan jangan ya kemudian ada yang cari sendiri ya, cari sendiri di satu desa dengan alasan berkelompok. Kelompok itu kelompok per kecamatan, bukan kecamatan lain masuk di situ. Ya. Bukan yang dari daerah lain, kabupaten lain masuk di situ, itu maksudnya. Kalau kami sudah kasih celah satu orang, saudara sekalian, ya, semuanya akan minta. Kalau kami bolehkan satu orang saja kami bolehkan, semuanya akan nagih, gitu. Sehingga dari awal kami sudah menyampaikan, ya, baik pertemuan-pertemuan resmi, non resmi, chat WA dan sebagainya, ya, tidak ada pengelompokan. KKN sekarang ini sekali lagi tidak ada kelompok KKN ya. Adapun kalian itu dalam kelompok kecamatan yang dimaksud itu hanya untuk koordinasi, untuk konsultasi ya. Tidak ada kelompok yang dibuat kemudian mereka menjadi ini kelompok ini desa ini, tidak ada ya. Kalian itu boleh berkelompok yang dimaksud itu berbasis kecamatan ya. Di situ ada 10 orang, ada 15 orang, ada 30 orang misalnya, buat kelompok grup WA dan sebagainya untuk konsultasi. Laporanmu tetap laporan masing-masing di desamu ya. Kalau kalian kumpul di satu desa, kemudian gimana buat laporan di desa itu semua? Tidak bisa diterima sekarang yang begitu ya. Nah, jadi yang berkelompok itu saudara sekalian sekarang ada di RSU provinsi misalnya itu ada 7 orang, ya. Nah mereka itu ya kelompok di situ, ya kelompok di RSU itu. Nah tetapi laporannya itu hanya kelompok itu hanya mereka koordinasi, bukan kelompok rumah sakit provinsi, bukan begitu, ya. Lokasinya di rumah sakit provinsi mereka karena seharian di situ sampai bahkan sampai malam, namanya di pelayanan kesehatan, ya. Nah, yang saudara-saudara harus pahami sekali lagi supaya ya seharusnya ini berhenti untuk ditanyakan ya. Tidak ada pengelompokan, tidak ada kelompok desa tertentu, tidak ada. Ya. Tetap kalian itu melaporkan di desa asalmu. Pengelompokan itu hanya untuk koordinasi, tidak ada pengelompokan yang yang memang disebut menjadi kelompok ini, kelompok desa itu, tidak ada. Ya. Nah, pengelompokan itu sekali lagi berbasis kecamatan, karena mungkin di satu desa kurang dari 3 atau 4 orang. Ya. Nah, jadi kalau ada dari kecamatan lain masuk di kecamatan itu, nah itu bukan lagi pengelompokan berbasis kecamatan, sudah lintas namanya. Ya. Bukan begitu maksudnya. Nah, itu saudara sekalian. Ini kebijakan kami buat ini bukan kebijakan yang kami ijtihad sendiri, ya. Kami juga menerapkan berdasarkan kondisi dan memang pemerintah masih menetapkan COVID sebagai darurat di Indonesia. Gitu. Nah, ini harus dipahami dan kami harus memaksa kalian harus ini. Makanya saya dari tadi juga melototin tentang yang masuk ini, ya. Yang saudara-saudara sudah daftar, yang 400-an ini, yang beda antara lokasi dengan tempat asalnya, saya belum
belum setuju di sini ini, belum setuju ya. Nah, nanti saya cari dulu surat dokumennya yang banyak ini ya. Kalau memang dokumennya itu, kalau sekedar hanya buat kelompok, kemarin yang sudah masukkan Batu Kumbung misalnya, ada yang dari Bima, ada yang dari Sumbawa, haram kita setuju yang begitu, ya. Nah, jadi harus kalian pulang kampung, ya. Nah, kemudian ada yang di kecamatan lain masuk di kecamatan ini misalnya. Nah, jadi tidak boleh kita setujui, kalau disetujui satu, semua akan minta seperti itu, ya. Nah, jadi untuk menghindari itu makanya yang saudara-saudara pernah mengajukan kelompok yang bukan daerah kecamatannya di situ pasti tidak disetujui. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suwandi atas jawabannya, mudah-mudahan jelas bagi teman-teman sekalian supaya tidak ada pertanyaan lagi karena ini pertanyaan sering kali ditanyakan oleh teman-teman dan baik via WA, Facebook, tatap muka langsung banyak yang langsung bertanya tentang ini. Jadi hari ini sudah ditegaskan lagi bahwa pelaksanaan KKN itu ya seperti itu. Selanjutnya Pak Suwandi, pertanyaan mengenai pelaporan bagaimana apabila kita bekerja sebagai staf administrasi di suatu institusi, apakah kegiatan di kantor berupa kegiatan insidental dalam pelayanan kemahasiswaan bisa dimasukkan sebagai laporan KKN? Karena sepertinya ini sinkron dengan prodi saya di ilmu administrasi publik. Jika ya, kemudian formatnya bagaimana? Terima kasih, Pak. Kurang jelas, bagus? Baik, Pak Suwandi, saya bacakan sekali lagi. Misalkan kita bekerja sebagai administrasi di kampus, apakah kegiatan di kantor berupa kegiatan insidental dalam pelayanan kemahasiswaan bisa dimasukkan sebagai laporan KKN? Karena sepertinya ini sinkron dengan prodi saya di administrasi publik. Jika iya, maka formatnya akan seperti apa? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Untuk yang di kampus, tidak usah saya jawab saja, nanti kumpul sendiri, biar saya gojlok di sini. Ya, itu tidak ngerti-ngerti aja itu kan, udah jawab beberapa kali, ulang-ulang kok masih aja ditanya. Ya, udah, tidak usah dijawab. Yang ini, Pak. Yang lain aja, Oke, pertanyaan lainnya tentang dosen pembimbing, Pak. Oke, ya. Apakah kami akan mendapatkan dosen pembimbing? Lalu kemudian dosen pembimbing itu apakah satu kelompok KKN atau satu kali pelepasan KKN hanya satu dosen pembimbing atau satu kecamatan atau satu kabupaten? Seperti apa, Pak, teknisnya? Oke. Terima kasih, Pak Suwandi. Sip, terima kasih. Dosen pembimbing itu tadi sudah kita konsultasi ke rektor. Insya Allah dalam waktu dekat hari ini mungkin kami akan konsep SK-nya. Untuk sementara informasi bocorannya, satu dosen pembimbing itu membimbing 20 orang, bukan 2 kecamatan, bukan 3 kecamatan, bukan 3 desa, karena memang berbasis kampung, ya. Membimbing 20 orang, ya. Nah, jadi 20 orang kali 1000 sekitar 50 dosen pembimbing, kurang lebih nanti ada yang 20, ada yang 25, bahkan ada yang 20, ya. Kami sudah mengelompokkan saudara-saudara itu per kecamatan, ya. Nah, jadi per kecamatan itu kira-kira seperti ini, ya. Nah, ini sudah diatur per kecamatan. Nah, jadi kecamatan itu ada di satu kecamatan cuma 1 orang, ya. Nah, jadi silakan yang 1 orang atau yang 2 orang masuk di grup WA di kecamatan terdekat, ya, supaya kalau memang mau konsultasi, ya. Tetapi konsultasi kalau bingung ya konsultasi aja sama LPPM, dan masalah itu dosen pembimbing kalau sudah kami share nanti dosen pembimbingnya. Nah, bimbingannya pun saudara-saudara nanti setelah ada dosen pembimbing, saudara-saudara buat grup WA itu berdasarkan dosen pembimbing, ya. Entah 20 orang, 19 orang, atau berapa, nanti satu dosen pembimbing, nah itu buat grup WA sendiri. Berhentilah mungkin grup kecamatan atau grup Dino, kalau memang sudah ada dosen pembimbing. Ya, hari ini atau paling telat, ya sebelum pelepasan lah, kalau memang agak alot persoalannya. Tapi insya Allah hari ini kita konsep, ya. Dan besok kalau bisa sudah kita share dosen pembimbingnya, mudah-mudahan nggak ada kendala. Nah, jadi sekali lagi, dosen pembimbing itu kami tetapkan per kecamatan. Per kecamatan menurut desa asal yang sudah masuk, ya. Nah, makanya
kalau merasa di aplikasi yang baru ini saudara-saudara masuk dengan alamat yang berbeda, ya, yang berbeda dengan alamat asal, ya saya belum setujui, ya. Makanya harus dikembalikan ke sana, kecuali tadi memang yang sudah ada alasan surat-surat misalnya MDMC, PWM, pimpinan pusat, pimpinan wilayah Muhammadiyah, MDMC-nya yang menangani tentang termasuk COVID ini, ya, dia minta ada 9 orang. Kami kasih yang aktivis MDMC itu 9 orang, ya. Nah, jadi mereka kegiatannya adalah kegiatan MDMC. Jadi MDMC itu setiap saat dia turun ke lapangan, ya. Nah, laporannya adalah laporan kegiatan itu. Walaupun mereka 9 orang itu dikatakan sebagai kelompok PWM misalnya, tetapi tetap mengupload laporannya itu masing-masing walaupun sama, ya. Nah, itu diminta oleh MDMC. Nah, kemudian ada yang dari Kota Mataram, semuanya pegawai, tetapi mereka juga mau ke membantu MDMC. Ada 7 orang kalau tidak salah di Pemda Kota Mataram, ya. Nah, tetapi itu namanya belum masuk. Mereka sudah lapor, ya. Kami pulang kantor mau mampir ke PWM katanya. Oh, silakan kalau memang begitu. Nah, itu yang di Kota Mataram dan semua bekerja di Kota Mataram. Ya. Anak-anak FISIP hukum mungkin 2 orang, ya. Nah, itu belum masuk tapi namanya. Tapi hari ini harus semua, ya, yang informasi-informasi tentang izin dan sebagainya, kalau bisa hari ini sudah semua kami terima suratnya, ya. Dan yang tidak jelas alasannya kami tidak menyetujuinya, ya. Nah, itu mungkin, ya, yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Suwandi. Ada pertanyaan dan masukan. Ini terkait pelaporan KKN yang menggunakan video, Pak. Ada beberapa rekan-rekan mahasiswa yang mungkin menyangka video ini sifatnya wajib, sehingga bertanya, ini kelihatan akan menyulitkan kami apabila harus membuat laporan berupa video, lalu di-upload di YouTube, itu akan kesulitan. Apakah betul bersifat wajib? Mohon jawabannya, Pak. Oke, terima kasih. Selama kami mengelola KKN, ternyata misalnya begini, ada mahasiswa yang punya program apa ya contohnya, ya, membuat alat-alat sederhana untuk untuk membuka kelapa, ya, memecah kelapa atau buka kulit kelapa yang tebal itu, sabuknya itu, ya. Itu membuat alat-alat sederhana dari satu besi atau apa, tapi memang agak ringan lah cara kerjanya, ya, dari yang biasa. Nah, itu yang begitu-gitu itu divideokan, ya. Kemudian dijelaskan fungsi alat itu ada beda dengan alat yang sudah ada, ya. Nah, itu divideokan. Biasanya yang pertanian dan teknik yang punya itu, ya. Nah, kalau di FISIP misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang hukum, misalnya penyuluhan di satu tempat tentang COVID, narkoba, dan sebagainya. Nah, kegiatan itu walaupun tidak utuh dimasukkan ke dalam video, divideokan supaya saudara-saudara tidak bercerita saja di dalam laporan tertulis itu bahwa kami melaksanakan sosialisasi tentang physical dan social distancing misalnya. Dibuat videonya, walaupun mungkin beberapa menit atau detik misalnya, ya, kurang dari 1 menit. Nah, bahwa saudara-saudara bercerita, kami mengadakan sosialisasi tentang pelayanan surat menyurat di desa ini misalnya, ya. Nah, ini buat videonya lah kegiatan itu. Siapa yang hadir di situ, berapa orang, siapa yang berikan materi, ya cukup, nggak usah banyak-banyak. Video sekali lagi caranya diupload dulu ke YouTube, kemudian linknya yang diupload ke aplikasi ini. Tidak wajib. Tetapi kalau ada kegiatan yang membutuhkan video, saudara-saudara mungkin lebih tahu, buat videonya akan lebih bagus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suwandi. Jadi saya tambahkan sedikit bahwa pelaporan KKN ini memang ada berbagai format pelaporan. Yang pertama menggunakan dokumen yang di PDF-kan untuk memudahkan mengupload nanti, karena biasanya file Word itu cukup besar apabila kita memasukkan foto di dalamnya. Untuk
solusinya ya kita sarankan di convert ke PDF. Biasanya dia akan terreduksi secara otomatis besar filenya. Itu cukup signifikan besar filenya. Kenapa tadi sampai Pak Sawandi mengatakan bahwa disarankan karena itu akan memudahkan teman-teman mengupload file laporannya. Yang kedua, untuk kegiatan-kegiatan yang pelaporan lainnya yang tadi disebutkan oleh Pak Sawandi menggunakan video dan lain sebagainya, itu salah satu solusi. Apabila harus menggunakan video, silakan menggunakan video. Namun, apabila ternyata video tersebut sulit untuk dibuat, mungkin nanti bisa dibuatkan tutorialnya menggunakan file-file tulisan saja. Misalnya menggunakan Word dan yang di PDF-kan, ya silakan dibuat step by step tutorial yang ingin dibuat. Tahap pertama seperti apa, dimasukkan fotonya, lalu kemudian tahap kedua seperti apa, fotonya seperti apa. Itu kan beberapa solusi dari kami di LPPN. Kalau ada teman-teman lain yang punya solusi yang lebih baik lagi, lebih sederhana lagi, itu akan lebih bagus juga. Gitu. Baik, ada pertanyaan untuk moderator, sepertinya ini moderator. Mohon dapat dibagikan nama dosen pembimbing. Jadi sementara belum ada dosen pembimbing karena pada umumnya biasanya pelaksanaan kegiatan KKN itu dosen pembimbing dibagikan pasca pembekalan. Ini kita masih pra pembekalan dan hari ini adalah percobaan terakhir pra pembekalan, percobaan terakhir pembekalan menggunakan Zoom. Besok dan lusa adalah pembekalan inti. Nah, pasca itu biasanya akan dilaksanakan pembagian dosen pembimbing. Baik, pertanyaan selanjutnya untuk buku pedoman. Apakah kita mengambil di LPPM atau kita bisa mengambil di tempat lain, misalnya di download dari web? Mohon petunjuk. Saya bantu jawab langsung mungkin karena ini sebenarnya sudah disampaikan di beberapa media, baik di Facebook maupun ada yang japri ke kami. Untuk buku panduan itu bisa di-download di web LPPM, tempat teman-teman mencari informasi mengenai pendaftaran KKN. Di sana ada tempat mendownload buku KKN, ada soft file buku KKN. Lalu menurut admin juga sudah di-share di grup Facebook KKN, di sana juga bisa diambil. Ya, untuk memudahkan daripada teman-teman datang lagi ke kampus, mengambil bukunya, itu akan cukup merepotkan. Oke. Untuk masih pertanyaan tentang laporan KKN Pak Suwandi, ini cukup beberapa kali muncul pertanyaan mengenai ini. Bagaimana apabila dalam satu desa Pak Suwandi dilaksanakan program KKN yang sama atau bersamaan dengan teman-teman di satu desa tersebut? Apakah laporannya harus sifatnya beda atau boleh laporannya seragam dengan teman satu kelompok pelaksanaan tadi, satu tim tadi? Mohon jawabannya Pak Sandi. Ya, ini juga sudah berulang-ulang ya. Boleh sama, tapi jangan diisi oleh satu orang, kemudian di-scan untuk semua. Bukan begitu maksudnya ya. Karena di lembar form pelaporan itu ada nama NIM masing-masing, prodi masing-masing ya. Dibuat masing-masing walaupun kontennya, isinya itu sama, kegiatan yang sama, boleh ya. Tapi hati-hati jangan sampai satu orang yang buat dengan namanya sendiri, datang temannya entah ikut atau tidak ikut kegiatan, kemudian mengupload yang itu. Maka nanti akan kelihatan di situ bukan namanya dia. Nah, hati-hati ya. Walaupun ada beberapa di satu desa, boleh ya, boleh kalian mengupload kegiatan yang sama-sama ikut kegiatan untuk gotong royong misalnya ya sudah. Tetapi tetap mengisi masing-masing di formnya ya lembar yang berbeda supaya namanya itu juga muncul masing-masing. Ya, kalau satu orang yang ngisi form itu kemudian nanti di copy atau di scan bagi sama yang lain, nanti nama temannya ya. Jangan kesalahan-kesalahan teknis begitu itu kemudian membuat fatal bagi saudara-saudara ya. Jadi hati-hati dalam hal-hal mengupload laporan, perhatikan dulu apa betul namanya sendiri atau nama temannya ya, siapa tahu ada copy paste ya. Nah, itu hati-hati juga saudara-saudara. Terima kasih. Terima kasih Pak Suwandi. Masih pertanyaan ini Pak seputar teknis pelaksanaan KKN. Spanduk sekarang Pak, pertanyaan adalah spanduk. Ada beberapa teman-teman yang belum mendapatkan spanduk
untuk desa mereka. Bagaimana untuk hal itu, Pak? Spanduk ini sifatnya per desa, per kecamatan, atau bagaimana? Mohon jawaban Pak Suwandi. Ya, spanduk ini kalau misalnya kesulitan saudara-saudara mendapatkan, ya, spanduk ini sebetulnya awalnya kan kalau dulu waktu sebelum munculnya keputusan untuk KKN COVID ini, ya spanduk itu per kelompok biasanya kan. Nah, kemudian ternyata tidak bisa dikelompokkan, ya harus menyebar di masing-masing desa. Nah, akhirnya spanduk itu untuk di desa-desa yang jauh jangkauannya, ya bisa satu spanduk satu desa, ya. Nah, kalau di sekitar Kota Mataram, ya satu spanduk itu bisa satu kecamatan karena dekat-dekat, ya. Nah, tetapi spanduk ini sebetulnya sangat simpel kita buat, ya. Menurut saya kalau saudara-saudara misalnya ada 5-6 orang di satu kecamatan, ya, itu bisa membuat spanduk yang lebih mentereng, buat sendiri maksudnya, yang di situ langsung dinaikkan foto masing-masing, ya, itu bisa disimpan di kantor camat, di depan kantor camat atau di tempat-tempat mana, ya. Nah, itu mungkin bisa dilakukan juga untuk lebih semaraknya KKN di satu kecamatan misalnya, ya. Nah, itu bisa disiasati. Spanduk, ya, simbol ini, ya, kami juga sudah bawa kemana-mana waktu Ende malah, ya. Ya, jadi tetapi bagi yang masih ada di Mataram hari ini, silakan, masih ada beberapa ini yang tersisa, bagi yang merasa belum dapat, ya. Ya, idealnya itu per desa memang, ya. Kita siapkan per desa. Kami sudah pesan 150, ya, spanduk itu. 200 kayaknya, 200 spanduk. Ya, nanti kita sudah bagi. Kalau memang masih ada yang belum dapat, ya nanti kalau memang masih banyak yang belum dapat, kita akan buat lagi lah. Kalau memang masih banyak, karena tidak terlacak semua, ya, awalnya berapa jumlah desa itu, karena sampai hari kemarin itu masih ada kawannya saudara-saudara, ya, mahasiswa yang sudah membayar 2 bulan 3 bulan yang lalu tetapi belum lapor. Itu jumlahnya tidak tanggung-tanggung, sekitar 370 orang. Ya. Sejak kami menutup dulu itu, ya, sampai hari kemarin masih ada yang datang bawa tunjukkan, saya sudah daftar Pak, ini bukti bayarnya. Tetapi belum dia isi form online dan belum melapor bahwa dia sudah pernah membayar KKN. Ya, akhirnya disitulah terjadi pembengkakan, ya kami harus keteteran untuk menyiapkan logistik seperti itu, ya. Ini masih tersisa 5 kalau tidak salah ini, ya. Ya. Siapa yang merasa belum dapat di desa mana, ya, silakan, masih bisa diambil, ya. Nah, tapi saya sarankan saudara-saudara membuat spanduk yang ada foto masing-masing, ya, mungkin di tingkat kecamatan. Ya, kalau memang ada di satu desa beberapa orang, boleh juga seperti itu. Ya, silakan disiasati. Terima kasih, bagus. Ya, baik, terima kasih Pak Suwandi. Ada pertanyaan yang menarik ini, Pak. Kami sudah menikah dan kami melaksanakan KKN di periode yang sama, tapi beda kecamatan. Kira-kira bagaimana solusinya, Pak? Yuk, beda kecamatan itu memang tinggalnya pisah, ya? Gimana? Coba ditanya Pak Agus, apakah dia pisah, dia tinggalnya atau bagaimana? Oke. Ya. Saya tinggal di satu tempat, Pak. Udah ada jawabannya, Pak. Tidak perlu saya sebut Ya, namanya. udah, kalau sih tinggal di satu tempat, ya. Jelas jawabannya, ya. Jadi tentunya kalau sudah menikah itu bertempat tinggal di satu tempat tinggal. Iya. Idealnya begitu. Itu KKN-nya. Lebih aman kok. KKN, tapi tidak usah cerita-cerita lah. Dilaksanakan di mana mereka berdomisili. Oke, sudah terjawab mengenai itu. Kecamatan Tanjung mana suaranya? Oke, nggak perlu dijawab, paling tentang suara saja.
Apalagi Pak? Oke, di mana link untuk memasukkan laporan KKN? Untuk linknya sudah di-share di Facebook. Saya bantu langsung mungkin Pak Suwandi karena ini sudah beberapa kali Pak Suwandi sampaikan. Kalau untuk tempat melaporkan linknya di mana, link untuk webnya di mana, itu sudah di-share di Facebook. Silakan dicari di sana. Dan di sini tadi ada teman-teman juga sudah membantu menjawab. Ada tempat untuk mendaftarkan akunnya. Lalu dari akun itu nanti baru kita bisa melaporkan kegiatan KKN kita. Saya tadi lupa ini. Bolehkah kami menjadikan satu desa dalam satu kecamatan sebagai fokus KKN kami selama 45 hari? Aduh, ini diulang-ulang lagi, ini bagus. Kita tidak mengerti atau mau memaksa-maksakan diri supaya berkelompok gitu. Kelompok kecamatan itu hanya sebagai koordinasi untuk berkelompok dalam satu kegiatan bersama, ya, bukan dikelompokkan di satu desa, ya. Jadi tidak. Nah, jadi tetap kalian itu di desa masing-masing. Nah, kata kuncinya ini sudah diulang berapa puluh kali ini ya. KKN pulang kampung dan lokasinya di desa masing-masing. Loh, ya. Jadi itu nalar kita bawa ke sana sajalah supaya enggak lagi diulang-ulang ya. Desa masing-masing. Jangan berpikir kelompok, tidak ada pengelompokan. Ya. Jadi tidak ada kelompok desa ini, kelompok desa itu tidak ada, ya. Nah, jadi kami membagi dosen pembimbing ini berdasarkan jumlah 20 orang per dosen pembimbing, ya. Tetapi kami nanti akan menggabung supaya 20 itu kecamatan-kecamatan terdekat misalnya ya. Nah, itu sedang kami otak-atik ini ya, supaya karena ini kami anggap 1.000 mahasiswa walaupun kurang 4 orang. Sampai pagi ini ada 1.000 kurang 4 orang mahasiswa yang sudah mendaftar. Dan kami mungkin saja itu masih ada yang belum melapor. Walau alam. Tetapi staf kami bilang ya kalaupun ada yang lapor nggak usah diterima Pak katanya. Ya kan kita juga memaklumi mereka mungkin alasannya apa sampai hari ini masih ada yang belum melapor. Sekali lagi tidak ada kelompok, tidak ada desa yang dikonsentrasikan ya. Desa masing-masing. Ya, jadi udah berapa kali kita ulang itu. Jadi begitu bagus, ya kan? Baik, Pak Suwandi, ada 2 pertanyaan terakhir ini Pak. Yang pertama, apa sanksi apabila mahasiswa tersebut tetap melaksanakan KKN di kecamatan yang lain? Yang pertama. Yang kedua, variabel penilaian untuk KKN ini dari mana saja Pak? Apakah dari desa saja atau ada juga unsur dari LPDM atau seperti apa? Silakan Pak. Ya, penilaian itu sama ya. Sama. Yang pertama nilai itu adalah nilai pembekalan itu untuk satu SKS tersendiri. Ya. Dan nanti masuk dalam komponen penilaian. Yang kedua, nilai itu adalah nilai kepala desa. Ya. Nah, kemudian yang keempat, nilai evaluasi. Evaluasi itu bagaimana progres KKN saudara-saudara setiap hari itu ada tim yang melacak, yang memantau dari website itu. Ya. Nah, bagaimana progresnya? Apakah memang dibuat asal-asalan atau betul bagaimana? Ya, jadi untuk saudara-saudara ketahui, ya kami ya mungkin tidak ada satu desa yang tidak ada alumni ya di NTB ini. Ya bahkan di NTT, kami kemarin ke NTT, ya ternyata banyak sekali alumni. Ya, walaupun sekarang ini ada program untuk pelacakan alumni, ya kami sebetulnya juga data-data tentang alumni itu sangat banyak, ya. Nah, sehingga hal-hal yang terkait dengan apa saja yang terjadi selama KKN ini ya kami punya mata kalau tidak disebut mata-mata ya punya banyak mata tentang itu. Nah tetapi ya kami juga punya asumsi bahwa saudara-saudara itu adalah orang baik-baik semua ya ingin
berhasil dalam menyelesaikan KKN ini, ya, kemudian terakhirnya akan mendapatkan nilai. Yang terakhir yang penilaian itu adalah nilai laporan akhir. Nah, laporan akhir ini kami akan melihat kelengkapannya, ya, kelengkapan selama saudara-saudara melaksanakan KKN, ya. Nah, termasuk dalam lampiran-lampiran kelengkapan dalam arti apakah sudah sesuai dengan petunjuk laporan yang sudah buat, ya. Kemudian nanti ada pengesahan atau permakluman dari kepala desa, ya, itu sesuai dengan form lah. Penilaian itu tidak keluar dari yang ada di formulir-formulir yang ada di buku pedoman. Kalau itu sudah selesai semua, sudah sesuai semua, maka ya itu nilai laporan akhir. Ya, komponen yang pertama nilai pembekalan besok itu, ya. Kemudian nilai dosen pembimbing, nilai kepala desa, nilai pelaporan dan nilai evaluasi. Evaluasi itu, ya. Nah, itu 5 komponen penilaian, kemudian nanti akan dibagi menurut persentase, kemudian dijumlah, baru mendapatkan nilai akhir. Dan setiap tahun seperti itu, atau setiap KKN seperti itu. Itu penilaiannya, Pak. Terus. Terima kasih. Baik. Mengenai sanksi tadi sudah, Pak, ya? Ya. Sanksi untuk yang melaksanakan KKN Oh, sanksi. di kecamatan lain. Ya. Ya, itu nanti kalau memang ada yang perlu dikasih sanksi, saya kira juga kami akan menyerahkan ke komisi etiknya WR3 mungkin, ya, kalau memang ada yang terkait dengan persoalan-persoalan moral, ya. Kalau ada penipuan dalam kegiatan itu kan itu moralnya yang belum bagus kan. Ya. Lebih ke ini, Pak, sanksi untuk yang melaksanakan KKN di kecamatan lain yang bukan di kecamatan dia. Tidak akan bisa masuk. Kan kita akan saya tidak akan menyetujui, ini kan adalah persetujuan kita ini. Kalau tidak sesuai daerah asal dengan daerah tempatnya KKN yang dia isi, itu sampai bengkok nggak akan bisa masuk dia, ya, nggak akan kita setujui. Mendingan dirubah dulu, ya. Nah, kecuali tadi yang sudah kerja, yang sudah ini, ya, yang sudah ada keterangan yang masuk di meja kita, ya. Tetapi persetujuan kepala desa itu hanya tidak ada alasan yang jelas, ya kami juga tidak mau menyetujui itu, ya. Kembali ke kampung intinya, ya. Jadi ada yang kemarin dari Batu Kumbung, kemudian ada dari pantai ini selatan ini, dari desa Kuranji atau apa itu, ya. Nah, itu dibolehkan, ya. Kalian itu kalau dalam satu kecamatan. Tadi dari kemarin, dari kapan kita sudah sebutkan begitu, ya. Bukan meminta persetujuan di luar dari kecamatan. Intinya saudara-saudara kalian tidak boleh kita pindahkan kalian itu di daerah asal, itu intinya. Tanpa alasan-alasan seperti tadi. Ya. Ya begitu mungkin Pak Gus. Tidak akan bisa masuk nanti kalau dia tidak sesuai dengan daerah asal dengan ininya, tempat lahir dengan tempat KKN-nya. Baik, terima kasih Pak Suwandi atas jawabannya. Sekarang kita sudah cukup banyak diskusi kita hari ini. Kita masih akan melaksanakan kegiatan pembekalan, jadi nanti juga masih punya ruang untuk tanya jawab bagi teman-teman yang masih mungkin belum puas dengan jawaban hari ini. Untuk beberapa pertanyaan yang tadi yang belum sempat diakomodir, saya mohon maaf, tapi kita bisa menyimpulkan bahwa KKN kali ini adalah KKN di desa masing-masing, kemudian pelaksanaannya sesuai dengan protokol COVID yang berlaku di daerah kita masing-masing. Ada yang ingin mengelompokkan atau seperti apa, itu tergantung dari izin dari desa setempat. Pada prinsipnya kami dari Universitas Muhammadiyah Mataram tidak menyarankan untuk berkelompok, karena memang itu merupakan protokol yang setelah disepakati secara nasional, ada keputusan pemerintah pusat. Di pihak Muhammadiyah sendiri, keputusan PP Muhammadiyah pun seperti itu. Untuk sebagai referensi teman-teman sekalian, bahwa ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah yang berkelompok dan mendapat teguran keras dari PP Muhammadiyah. Kami menghindari itu, ya. Perlu kami sampaikan bahwa kami menghindari itu. Jangan sampai nanti
ada masalah lanjutan akibat dari kebebasan yang kami berikan kepada teman-teman sekalian. Baik, teman-teman sekalian, saya simpulkan dari pertemuan hari ini, KKN kali ini adalah KKN di desa masing-masing. Pelaksanaannya silakan mengikuti protokol COVID yang sudah ditetapkan oleh desa atau kecamatan, kabupaten, kota, provinsi kita sendiri, dan tetap melaksanakan social distancing dan aturan-aturan lainnya. Jaga kesehatan semua. Saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Ketua LPPM, Bapak Ketua Panitia KKN, Bapak pemateri tamu, Pak Dr. Irma Setiawan dari Kepala Bidang Wisuda dan Alumni. Serta terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman semua atas kesabarannya, atas kesediaannya mengikuti kegiatan ini. Saya ingatkan kembali, besok kita akan melaksanakan kegiatan pembekalan yang sebenarnya, yang sebenar-benarnya. Jadi semuanya akan didiskusikan di sana dari segi program maupun dari segi pola-pola teknis pelaksanaan kegiatan KKN. Baik, kita tutup forum kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan yang kami lakukan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Mas apa ya?